Sebagai calon pembeli mobil bekas, Oh ya, apa yang harus diwaspadai agar tidak tertipu beli mobil bekas? jangan sampai kita membeli mobil tergiur hanya dengan harga murah. Jika perlu, teman-teman yang ingin membeli mobil itu bawa mekanik, Pak. Misalnya belum ada transaksi, maka sebaiknya dibatalkan saja. Cari mobil yang lain lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Masih setia terus berbagi ilmu, pengalaman untuk penonton AHPedia. Sobat AHPedia, di depan kita ada mobil dijual siap pakai tahun 2017. Lebih jelasnya hubungi Mas Hardi. Nah, kita mau langsung tanya aja nih. Ini ngomong-ngomong beli mobil bekas, apa yang harus kita lakukan nih sebelum kita beli mobil bekas ya? Kita langsung tanya Mas Hardi nih, karena ini kontennya sangat menarik dan wajib untuk ditonton. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah muterin mobil ini, Pak. Nyari-nyari Pak Topik gimana? Ya, Pak Topik. Iya. Apa nih tema kita hari ini? Nah, gini Mas Hardi. Sebagai calon pembeli mobil bekas, Oh ya, apa yang harus diwaspadai agar tidak tertipu beli mobil bekas? betul sekali. Jadi kalau untuk bicara mobil bekas itu, kalau masalah tertipu ya, itu ada beberapa kasus terjadi. Bisa jadi tertipu karena memang mobilnya tidak kita milikin. Bisa jadi tertipu karena mobil sudah kita beli ternyata tidak sesuai dengan yang diiklankan. Oh, tertipu gitu. Tidak jadi dimilikin. Wah, itu ngeri banget ya? Ya ngeri, Pak. Jadi kan dia sudah terlanjur mentransfer, ternyata tidak dapat apa-apa. Jadi hanya dapat omongan doang. Itu banyak terjadi di beberapa modus ya, terutama modus-modus segitiga yang nanti mungkin akan kita paparkan. Oke, baik Mas Hardi. Bisa dibantu Mas Hardi buat kawan-kawan yang akan beli mobil bekas? Oh ya, jadi untuk membeli mobil bekas sendiri kan kita harus tahu ya bahwasanya membeli mobil bekas itu sama dengan investasi. Investasi ya? Investasi ya. Jadi kalau kita bicara mau beli mobil bukan semata-mata ingin kita gunakan, tapi mobil ini juga kita ingin mungkin ke depan akan kita jual kembali. Karena kan bisa jadi ke depan kita bakal ganti mobil dengan tahun yang lebih muda, lebih muda lagi. Sehingga kita nyari mobil pun juga harus yang kondisinya prima, nanti dipakai juga nggak mogok-mogokan, nanti dijual kembali harganya juga masih stabil seperti itu, Pak. Nah, paling tidak untuk kita mengetahui bahwasanya mobil ini dia kondisinya itu sesuai atau tidak, itu kita perlu memperhatikan beberapa hal, Pak. Yang pertama dalam membeli mobil itu kita harus tahu dulu pasaran harga mobil itu berapa. Jadi jangan sampai kita membeli mobil tergiur hanya dengan harga murah. Mungkin ada yang mengiklankan itu dengan harga BU, butuh uang. Tapi ternyata itu bukan benar-benar butuh uang, tapi memang dia sengaja untuk menipu. Nah, kayak gitu. Jadi kan harga murah belum tentu mobilnya real. Harga murah juga belum tentu mobilnya jelek juga. Kayak gitu. Jadi harga murah itu ya tergantung ya dari sisi mana melihatnya. Jadi yang jelas ketika kita ingin mencari mobil, misalnya nih Nissan Serena. Nissan Serena tahun 2017 harga rata-ratanya berapa? Jadi mungkin ada orang-orang yang masang harga di harga 200 sampai dengan 270 juta. Maka kita bisa cari dengan harga-harga yang segitu. Kemudian di samping itu kita juga perlu selain ngecek harga, perlu juga ngecek kebenaran si penjualnya. Apakah si penjualnya ini dia memang benar-benar showroom yang proper di bidangnya, atau mungkin dia pengguna pribadi yang memang dia rawatan untuk pengerjaan mobilnya, kayak gitu. Nah, itu kita harus banyak tahu, Pak Topik. Kemudian di sisi yang lain, untuk mobil ini sendiri sebaiknya kita ketika beli mobil ini nggak usah terburu-buru. Mencari mobil dan bertransaksi itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru, karena kalau buru-buru itu kurang bagus juga. Misalnya kita gini, ada beberapa nggak semuanya ya, nggak semuanya. Ada beberapa orang itu berdagangnya dengan sistem ngompori, Pak. Ngompori itu misal gini, saya lagi ngeliat-ngeliat mobil, terus datang lagi orang lain dengan 2 atau 3 orang terus mengatakan, wah ini mobil bagus nih. Ini berapa, Pak? Akhirnya ngompor-ngomporin ke pedagang kan. Kemudian ini berapa, Pak? Wah ini saya dulu aja, saya ambil dulu aja. Entar dulu, saya lagi transaksi sama orang ini gitu. Akhirnya orang yang tadinya ini dia nggak tahu orang yang baru datang ini komplotan apa bukan, kita nggak tahu. Strategi gitu ya? Strategi. Akhirnya dia, wah nanti daripada keburu diambil oleh orang ini, mendingan saya buru-buru DP, nah kayak gitu. Ya? Itu ada beberapa tips sih, cuman bukan tips, ada beberapa kecurangan kayak gitu. Tapi sebaiknya kalau kita mau beli mobil jangan buru-buru. Jangan sampai kita kepancing dengan calon pembeli lainnya sehingga kita buru-buru mendapatkan mobil tersebut. Akhirnya
kelewat step-stepnya. Nah, step-stepnya apa saja? Step-stepnya adalah kita harus pertama ketahui dulu kondisi mobil. Jadi pertama itu yang paling pasti adalah kondisi mobil. Kita harus tahu kondisi bodi, apakah mobil ini pernah bekas tabrakan berat atau tidak. Kalau mungkin hanya tabrakan-tabrakan ringan, mungkin samping dia kena motor, kemudian bumper dia mungkin gasro, kemudian bukan yang tabrakan sampai mengubah konstruksi kaki-kaki, keluar arem, shock, bahkan monokoknya atau sasisnya sampai kena, itu sih masih dibilang ringan ya. Itu masih bisa diperbaikin, tinggal nanti estimasi harga perawatan bodi berapa, kemudian dikurangi dengan harga pasaran, maka itu bisa dapat. Terus teman-teman juga bisa memastikan, cek dulu mesinnya itu seperti apa. Kalau misalnya mobilnya ini dia rawatan, dalam artian ada histori servisnya, terutama mobil-mobil yang sering masuk ke dealer, itu dia biasanya di sana ada ini Pak, ada histori yang tercatat. Nah, histori yang tercatat ini penting untuk mengetahui item-item apa yang harus dilakukan perbaikan. Nah, jika perlu teman-teman yang ingin membeli mobil itu bawa mekanik Pak. Bawa mekanik, asli mekanik yang memang itu udah handal, udah terpercaya mengecek kondisi mobil ya. Nah, selain kondisi mobil yang sehat, bodi yang bagus, kelengkapan sertifikat juga perlu. Jadi surat-suratnya, BPKB, STNK, kemudian kalau masih ada faktur. Faktur ini penting untuk mengetahui apakah ini tangan pertama atau bukan. Karena kan beberapa orang kan mengatakan mobil tangan pertama, tapi ternyata faktur jualannya dengan nama BPKB-nya itu beda. Jadi kalau nama BPKB dengan faktur yang keluar dari dealer itu sama, itu tangan pertama. Kayak gitu. Apa perbedaannya Mas, beli mobil tangan pertama dan tangan kedua dan tangan ketiga? Lebih kepada confident, kepercayaan diri Pak. Jadi mobil ini memang akurat punya dia, kepemilikan dia, secara kepemilikan jelas, legalitasnya jelas. Kemudian biasanya pemilik mobil awal itu dia lebih cenderung sayang pada mobil yang dia pakai. Jadi dia servis gratisnya juga masih tercantum biasanya. Sehingga kan kalau orang beli mobil baru dapat servis gratis, tentunya dia nggak ngeluarin biaya banyak untuk melakukan perbaikan dan dia pasti akan melakukan terus ke dealer Pak. Artinya servisnya itu dirutinkan, seperti itu. Karena kalau rata-rata tangan pertama itu kan dia kan selain ngejar kenyamanan juga ngejar garansi ya Pak. Garansi. Syarat garansi itu kan servisnya harus secara berkesinambungan. Kalau enggak, hangus. Jadi ada beberapa kilometer sekali, 5.000 kilometer sekali, 10.000 kilometer sekali, 15.000, 20.000, sampai dengan 100.000 kilometer. Itu kalau misalnya dia tercover di waktu yang dijanjikan, maka dia apabila ada kerusakan dari item-item spare part atau mungkin ada malfungsi di mobilnya, maka dia akan di-recall dan juga digaransikan. Seperti itu. Itu kalau keuntungannya dia membeli dengan tangan pertama, Pak. Tangan pertama ya. Kemudian di sisi yang lain juga, selain kita membeli mobil dengan kondisi bodi yang bagus, mesin yang bagus, interior bagus, harus ngecek. Jangan sampai nomor rangka, nomor mesinnya dia berbeda antara yang di STNK, BPKB, dan juga yang ada di kendaraan. Seperti itu Pak. Nah kita mau masuk aja Pak, ke dalam Pak. Ayo, sambil kita lihat-lihat Mas. Oh ya, ini kan jualan juga ya? Oh iya. Iya, nih Sobat Topedia, ini mobil jualan dari AHA Motor ya. Ada Mas Hardi yang bantu mencarikan kendaraan yang sudah Mas, layak dan siap pakai. Kendaraan bekas yang siap pakai. Nah, tuh. Jadi di review kita kali ini Mas Hardi menyampaikan apa saja yang harus kita perhatikan saat akan membeli mobil bekas agar tak tertipu ya kan? Ya betul Pak. Nah, tadi kalau kita udah bicara masalah legalitas ya, itu nomor rangka, ini terang nggak Pak? Terang. Ini saya turunin aja. Oke. Masalah legalitas itu juga penting ya. Jadi antara yang ada di mobil itu nomor rangka, nomor mesin. Kadang kan beberapa mobil itu kan ada yang mesinnya mengalami kerusakan sehingga dia harus ganti mesin. Itu berakibat pada nomor mesinnya yang dia tidak lagi sinkron antara di surat dengan yang di aktualnya. Begitu. Nah, kemudian dari yang terakhir itu adalah ini Pak, tempat kita membeli. Artinya penjualnya. Penjualnya itu dia ibaratnya real atau tidak. Jangan sampai kita beli di penjualnya yang dia tidak mau diajak ketemuan,
Terus kalau nggak diajak kemana gitu ya? Ya. Ke kota sini, kota sini. Betul. Nggak mau diajak ke bengkel untuk ngecek mobil. Kemudian nggak boleh ngajak mekanik. Nah itu kan ada kecurigaan tuh ya? Kecurigaan. Jangan-jangan ini ada yang disembunyikan kayak gitu. Terlebih yang paling parah adalah sekarang itu kan modus-modus yang sering Pak, penipuan segitiga itu. Nah iya itu. Ini pernah ada yang diangkat sampai ke YouTube juga Mas itu. Itu gimana sih ceritanya Mas? Jadi kelengahannya di mana? Kelengahannya adalah ketika kita mendapatkan iklan tersebut di marketplace, di item iklan-iklan yang sifatnya online, itu dia mencantumkan harga yang lebih murah tentunya. Supaya buat mancing, sehingga akhirnya dia menjadi komunikasi dengan orang penipu ini tadi. Jadi penipu itu punya nomor telepon penjual dan juga calon pembeli. Penjual ini adalah penjual yang asli. Dia punya mobil, misalnya saya nih upload mobil saya ini di marketplace dengan harga 230 juta. Ternyata dia copy iklan saya, kemudian dia masukkan di iklannya dia dengan harga 180 juta. Foto yang sama? Foto yang sama. Waduh. Kemudian plat nomornya sama, kilometernya sama. Karena apa? Karena kalau nggak sama nanti ketika dia disurvei cek, maka kan beda kan. Iya betul. Ada kecurigaan. Nah, ini makanya dibuat sama semua. Nah, ketika dia sudah dibuat sama itu, maka si penipu ini tadi berjanji atau janjian dengan calon pembeli. Oke, kalau misalnya Bapak mau ya Bapak bisa cek di lokasinya penjual yang asli, penjual yang asli. Nanti kalau untuk masalah harga, Bapak pokoknya jangan ngomong apa-apa sama orang saya yang megang mobil. Dia bilangnya orang saya, yang megang mobil. Atau karena keluarga atau apa gitu ya? Nanti hubungannya sama saya aja, kayak gitu. Akhirnya ini harusnya udah menaruh kecurigaan. Kalau sudah sampai step seperti ini, itu menaruh kecurigaan. Apalagi kalau kita nelpon, kita tidak setelah nelpon tidak tatap muka. Jadi lebih afdal adalah kalau kita mau nelpon ya video call. Jadi kita tahu mukanya. Ataupun kalau misalnya kita nggak mau video call ya ketemu, kita telepon halo-halo, ketemu dengan orang yang sama dengan yang kita telepon. Nah itu baru akurat. Berarti kalau yang kejadian itu rata-rata orangnya nggak pernah datang? Nggak pernah ketemu. Jadi kejadian penipuan segitiga ini rata-rata nggak pernah ketemu. Dia hanya melihat iklan, dia hanya melihat kondisi dari HP, kemudian dia hanya telepon-teleponan saja. Ketika dia bertemu di depan mobil, dia bertemu dengan orang yang berbeda. Kayak gitu. Bertemunya itu adalah pemilik aslinya. Pemilik aslinya, betul, bukan orang yang mengiklankan dengan harga yang lebih murah. Baik. Nah, ketika dia sudah seperti itu, maka ngecek mobil biasanya selama pengecekan mobil antara si orang yang menipu dengan penjual ini akan sering telepon-teleponan. Kenapa? Karena untuk mantau kondisinya si pembelinya udah sampai belum, pembelinya udah ngecek belum. Nah nanti kalau misalnya penjual bilang udah dicek sama pembeli, maka si sindikat ini tadi akan nelpon ke si calon korban. Nah, akhirnya ditelepon kalau misalnya udah oke, ya udah Bapak transfer dulu senominal gini, nanti BPKB STNK dan sebagainya nanti bisa kita keluarkan dan sebagainya kayak gitu. Nah itu udah ada beberapa, bukan hanya DP Pak, beberapa udah sampai pelunasan. Karena itu tadi dia menggebu-gebu dengan harga yang murah, terus penjual juga punya trik khusus untuk menggiring supaya dia terhipnotis. Ya kan ada kan sekarang dengan suara gitu kan, akhirnya dia yang tadinya nggak niat-niat beli amat, tapi karena mendengarkan suaranya akhirnya menjadi menjerumus menjadi membeli. Akhirnya menjadi tergebu-gebu, akhirnya dia udah terlanjur transfer. Nah si penjualnya ini belum terima uang apa-apa. Akhirnya apa? Ya udah cekcok di depan mobil antara penjual dengan si pembeli yang tertipu, kayak gitu Pak Taufik. Sehingga untuk hal ini tipsnya adalah ketika kita ingin membeli adalah pastikan kita bertemu dengan penjualnya langsung. Orang yang kita telepon dengan orang yang menjual itu sama. Terus yang kedua, ketika kita melakukan transaksi transfer, pastikan itu adalah nomor rekening si penjual. Kalau bukan rekening penjual, mungkin istrinya atau orang lain, maka kita buat kesepakatan. Jadi di awal buat kesepakatan, ada KTP, ada tanda terima bahwasanya ini akan ditransfer nomor rekening ini sebagai penguat kita aja sih. Seperti itu Pak Taufik. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang membuat kita menjadi rugi Pak Taufik. Terutama dalam hal penipuan ini. Baik, terima kasih Mas Ardi. Nah, ini tambahan sedikit Mas Ardi. Kan tadi kalau kita bicara tentang penipuan transaksi segitiga tadi, intinya itu si penipu tadi itu tidak pernah muncul di hadapan dari si calon pembeli. Nggak pernah muncul di hadapan calon pembeli, meskipun mobilnya ada. Karena kan mobil itu kan dipegang oleh si penjualnya sendiri. Dan itu kalau misalnya
Dia tadi kan udah dapat ini ya, udah dapat himbauan, jangan pernah nanya harga kepada penjual langsung. Maksudnya kepada orang yang megang kunci mobil, itu jangan nanya harga, maka itu sebenarnya udah naruh kecurigaan di situ. Harusnya itu curiga. Ketika kita sudah menemukan kasus seperti itu, kalau misalnya belum ada transaksi, maka sebaiknya dibatalkan saja. Jadi kita nggak perlu transfer, cari mobil yang lain lebih banyak. Jadi mobil yang sejenis dengan kondisi yang mungkin lebih baik dan lebih aman transaksinya itu jauh lebih banyak dibandingkan kita harus yang kayak gini, model gelap seperti ini Pak Tuli. Jadi kita udah janjian sama orang yang notabene dia dalam artian dia ngiklanin ya, pengiklan, tapi ternyata bukan pemilik asli. Nah itu kan nanti akan rugi kayak gitu. Jadi kalau kita sampai, makanya di awal kita sampaikan bahwasanya beli mobil jangan buru-buru. Beli mobil jangan buru-buru. Pastikan dulu sebelum kita beli mobil, kondisi mobilnya bagus, kondisi mobilnya enak dipakai buat jalan, kemudian surat-suratnya jelas. Setelah itu dia komplit, baru penjualnya juga jelas. Jangan sampai penjualnya jelas tapi mobilnya nggak jelas. Kan ada penjualnya jelas, tempatnya di sini, showroomnya seperti ini, tapi ternyata mobil yang dijual sulapan. Jadi apa tuh namanya, banyak yang mesin rembes dibersihkan doang. Akhirnya nggak kelihatan rembesannya. Nanti setelah dibawa kurang lebih sekitar 10.000 km baru banyak netes. Sedangkan mobil yang sedang kita pas di posisi syuting ini bagaimana Mas? Ini dijual? Wah iya, ini dijual. Ini kan saya tulisannya dijual 2017. Ini mobil tahun 2017, kilometernya 69.700 saat ini ongoing. Jalan, kadang kan ini mobil tidak hanya di showroom kita ya, atau di bengkel kita, kadang juga kita pakai untuk ngantar keluarga. Jadi supaya mobil juga tidak mengendap. Kalau mobil lama nggak dipakai itu kan juga akinya cepat ngedrop, kemudian bensinnya terjadi apa tuh namanya, endapan nanti karena nggak disedot oleh pompa bensin dan tidak terbakar. Sehingga untuk mobil ini dia kondisi rawatannya dealer resmi. Itu dilihat dari stiker atasnya itu Pak. Iya nih, dia. Itu dari dealer resmi. Kan? Tak center dah. Tuh. Nissan Genuine Oil. Ya. Nah, kemudian kemarin sudah kita juga dapat recall dari Nissan. Nomor rangka ini dia diganti alternatornya oleh Nissan. Oh iya, baru. Wah, alternatornya. Alternatornya. Jadi ada recall untuk mobil yang seri keluaran terakhir. Untuk alternatornya mungkin karena ada beberapa malfungsi, mungkin ada ditemukan pengisian tidak komplit, tidak optimal. Bukan sampai yang rusak sampai mengakibatkan mogok, enggak. Tapi dia ada kecenderungan ke arah yang malfungsi, akhirnya kita dipanggil. Mobil ini kemarin langsung saya bawa ke Solo baru, kemudian diganti oleh tim bengkel di sana. Ada Pak Bambang juga, kepala bengkel, ikut membantu mendokumentasikan untuk diganti. Nah, ngomong-ngomong harganya berapa Mas dijual? Ini kita buka harga 230 juta. 230 juta? Betul. 2017? 2017, nanti teman-teman kalau mau nego silakan nego saja. Kemudian nanti kalau misalnya cocok ya diangkut, kalau misalnya mau minta diantar ya kita antarkan. Tapi tadi Mas, untuk menghindari yang segitiga gimana nih? Ya, tentunya nomor saya hanya satu. Silakan hubungi nomor saya di 081225503467. Tuh, Sobat Topedia ya, langsung telepon Mas Ardi. Kalau ada yang ngaku-ngaku, tuh mobil saya di tempat AHA Motor gitu Mas ya? Itu jangan dipercaya. Kayak gitu teman-teman. Jadi nanti kalau transaksi langsung ke saya, nomor rekening saya bisa, atau cash juga nggak apa-apa. Oke, baik. Gitu. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.